Swastiastu. Rahayu sareng sami. Sane sebab juga ide sulubi. Yang saya hormati dan saya banggakan Bapak Profesor Dr. Ngade Bandung bersama Ibu yang selalu cerah dan rapi busana. Juga Ketua Istakari Pak Madila Riase, ternyata umurnya sudah 84 tahun tapi masih juga yang saya hormati Bapak Profesor Norman Benteng. Ternyata beliau ada di luar negeri, pernah dengar, hari ini baru saya lihat wajahnya langsung. Selamat datang Pak di Bali. Bapak Ibu sekalian, khususnya para alumni Kokar. Saya baru tahu Kokar itu kepanjangannya Konservatorium Karawitan Indonesia. Saya nggak pernah tahu, baru tadi dapat informasi. Terima kasih Pak. Sebelum saya bicara yang substantif tentang budaya, supaya Bapak Ibu mengenal sama poster ini, lebih bagus saya memperkenalkan diri dulu supaya lebih memahaminya. Saya lahir di Desa 9, Kecamatan 70, Kabupaten Buleleng. Kira-kira tanggal 20 Oktober 1962 di KTP. Karena waktu itu ditanya-tanya kira-kira ajaan ini umurnya mana, lengkapnya waktu nanti anggalingan gitu. Jadi tanggalnya diperkirakan, nah, di KTP maksudnya tanggal 20 ya dipakai terus sampai sekarang. Desa sebenarnya itu desa ada tua di Bali. Kalau membaca sejarah tentang Bali, tentang desa adat Bali, desa tua, dalam berbagai buku referensi dan hasil research saya baca, nama Desa 9 selalu katut ada di situ, termasuk peneliti dari luar Bali maupun juga dari luar negeri. Saya bersekolah SD di 9. Nah, ketika saya usia SD, saya termasuk siswa yang ikut menggamel, seperti itu. Tapi di gangsenya, yang bukan ugalnya, di kiri atau di kanan gitu. Terus sampai selesai SD, kemudian masuk ke SMP Baktiase, juga ikut megamel sampai selesai. Masuk SMA Negeri 1 Singaraja, lagi megamel gitu. Kemudian ditunjuk menjadi ketua unit kesenian SMA Negeri Singaraja. Waktu itu kan hanya satu, belum pakai SMA Negeri 1, 2, 3, 4, hanya SMA Negeri Singaraja. Jadi saya masuk SMA Negeri itu tahun 78. Kemudian sempat merangkap SMA Negeri dan SMA TP 45, karena SMA TP 45 itu berada di gedung yang sama, sore sekolahnya. Saya menjadi ketua keseniannya sekaligus SMA Negeri Singaraja dan SMA TP 45. Megamel.
Senior saya lagi 1 tahun atau 2 tahun, Pak Gede Pitani. Sekarang jadi Sulindi. Kemudian selesai SMA negeri, saya lanjut ke Institut Teknologi Bandung. Magaman lagi. Di situ ada namanya unit kesenian Mahagotra Ganesha ITB, MGG ITB. Saya magamal di sana, tapi yang menjadi peserta tidak hanya mahasiswa ITB dari Bali, tapi mahasiswa dari berbagai daerah di Indonesia ikut seni Bali di MGG ITB. Dan sempat saya menjadi ketua unit kesenian Mahagotra Ganesha ITB tahun 84. Saya masuk ITB tahun 81. Dan ketika saya menjadi ketua MGG ITB, saya mengajak para anggota unit kesenian ini libur semester belajar menabuh dan menari di Asti dan Pasti. Waktu itu Asti ya Pak, Bang Ade. Jadi kalau tidak salah ada 1 bulan waktu itu. Kemudian juga setiap kegiatan penting di ITB, acara hari jadi ITB, dan khususnya pada saat acara Lustrum ITB, juga Lustrum unit kesenian Mahagotra dan ITB, saya selalu menghadirkan para pakar seni, termasuk Pak Mario Bandung yang pernah saya undang ke ITB memberikan ceramah tentang seni. Dan saya masih ingat waktu itu ceramah sekalian memberi ekspresi nari-nari. Gitu. Jadi saya ingat betul. Jadi saya bergaul sama Pak Bandung itu sudah lama, sudah sejak saya mahasiswa. Apa artinya? Saya bersentuhan dengan seni ini sudah dari kecil. Bukan baru, bukan juga ahlinya, bukan juga penabuh yang handal, tapi ya sekedar bisa menggambar lah. Meskipun hanya sekedar bisa, bukan ahli, tapi saya memiliki kepekaan dalam urusan seni. Nah, kemudian lulus dari ITB, menjadi pegawai negeri di Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, mulai dari tenaga honorer sejak tahun saya masuk 81 ITB, lulus 87 awal. Sebenarnya Desember 86 lulus, tapi wisudanya April 87. Langsung saya menjadi tenaga honor di Departemen Pendidikan dan Kebudayaan mulai tahun 88. Honornya cuma 65.000. Tapi saya di lembaga risetnya, di Badan Pendidikan dan Pengembangannya. Jadi bisa meneliti ke berbagai daerah di Indonesia sehingga bisa nambah-nambah hasil. Waktu itu masih bujang, cukuplah hidup di Jakarta. Kemudian juga sambil mengisi waktu selain untuk menambah penghasilan, memberi kuliah, mengajar di beberapa perguruan tinggi swasta, Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Perbanas, kemudian di Universitas Tarumanegara, di Universitas Pelita Harapan, Stikom Jakarta. Saya mengajar mata kuliah kalkulus, mengajar mata kuliah statistik, mata kuliah probabilitas, dan metode riset. Semua mata kuliah yang susah-susah, karena saya hobi matematika. Jadi itu basic pendidikan saya. Tapi di luar pendidikan sains matematik, saya senang dengan seni. Kemudian jalan hidup mengantarkan saya menjadi anggota DPR pemilu 2004. Saya diajak masuk partai oleh kawan kuliah saya, Bapak Pramono Anung Wibowo, yang sekarang menjadi sekretaris kabinet. Kemudian waktu itu saya sudah pegawai negeri,
saya dipaksa-paksa masuk partai. Saya sudah bilang saya berani diri, mau dicalon dari DPR dari balik, kalau nggak dapat saya mundur dari luar negeri, yang hidupin saya siapa? Tenang saja, pasti kamu dapat, saya kasih nomor yang bagus. Waktu itu masih pakai nomor urut, jadi dari Bali saya menjadi calon DPR nomor urut 4. Waktu pemilu 2004 PDI Perjuangan dapat 5 kursi, jadi saya dapatlah waktu itu menjadi DPR. Jadi DPR ditugaskan oleh Ibu Mega di Komisi 10 yang menangani pendidikan, kebudayaan, pariwisata, pemuda dan olahraga. Disitulah saya banyak bersentuhan dengan kebijakan, selain pendidikan utamanya adalah kebijakan tentang pemajuan kebudayaan Indonesia. Kalau pendidikan, sejumlah kebijakan yang berpihak kepada penguatan pendidikan, kualitas pendidikan, kesejahteraan guru, saya bikin. Undang-undang guru dan dosen yang bikin itu saya. Hampir semua pasal itu yang saya bikin itu. Jadi kalau ada di sini guru, dosen, sehingga mendapat tunjangan sertifikat, tunjangan guru besar, itu saya bikin itu supaya gurunya sejahtera, karena dulu gurunya dikenal guru pahlawan tanpa tanda jasa, Umar Bakri, karena serba susah hidupnya. Jadi mulai meningkat kesadaran guru ketika adanya Undang-Undang Guru dan Dosen itu, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005. Kemudian juga melanjutkan regulasi bidang pendidikan, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang pendidikan tinggi. Saya juga di situ yang membuat pasal, diantaranya yang sangat penting adalah profesor yang umurnya 65 tahun di pensiun hanya diperpanjang setahun, tiap tahun harus memperpanjang. Saya ubah menjadi pasal supaya pensiun di umur 70 tahun tanpa perpanjangan. Jadi saya membuat pasal itu. Kalau di sini ada profesor, Bapak harus ingat karena yang membuat pasal itu saya. Dan di dalam Undang-Undang Guru dan Dosen, tunjangan profesi itu, kalau guru tunjangan profesinya itu adalah 1 kali gaji pokok. Dosen juga mendapat tunjangan profesi sebagai tenaga pendidik, dosen. Karena dia profesor, dapat lagi tunjangan kehormatan sebagai guru besar 2 kali gaji pokok. Jadi guru besar itu dapat 3 kali dari gaji pokok sebagai guru besar. Makin besarlah dia. Ya. Kalau gaji pokoknya 2 juta, dia dapat 8 juta. Gitu. Jadi itu jasa saya. Serepublik itu yang saya bikin. Jadi itu yang saya bikin. Kemudian juga berkaitan dengan kebudayaan. Begitu saya masuk DPR, sebenarnya saya sudah menerima dokumen warisan dari DPR sebelumnya tentang kebudayaan, rancangan undang-undang tentang kebudayaan. Tapi saya sempat diskusi dengan berbagai pihak, nggak pernah jadi-jadi rupanya selama sekian puluh tahun. Lama dibahas nggak jadi-jadi. Dan cirinya budayawan itu 10 orang yang kumpul, yang bertengkar 30. Jadi nggak pernah ada ujung pangkalnya. Ribut terus, sulit mencapai kesepakatan. Kemudian begitu saya membahas pada periode kedua, nggak kondusif juga, karena mitra kerjanya kurang mampu menerjemahkan spirit yang saya dorong di dalam undang-undang tentang kebudayaan. Ada beberapa
perwakilan dari pemerintah, mulai dari Profesor Windu nggak berhasil, Pak Profesor Guntoro nggak berhasil, Pak yang di Jawa Timur yang sempat Dirjen Kebudayaan Kacung Marijan nggak berhasil, baru berhasil diselesaikan dirjennya Pak apa namanya itu Hilmar Pari. Itu orang yang bukan pegawai negeri tapi cakap sekali, bisa nyambung diskusi bersama saya, karena di Komisi 10 yang bisa diskusi serius dalam tidak banyak, karena yang doktor tidak banyak, yang doktor hanya beberapa orang, termasuk diantaranya saya. Itulah yang membuat kemudian dinamakan dengan rancangan undang-undang tentang pemajuan kebudayaan. Itu dibahas mulai tahun 2016, setelah gagal sekian hari baru bisa nyambung dengan Pak Hilmar Pari. Dibahas kurang dari setahun, karena nyambung cepat selesai. Dan nggak tahu kenapa waktu itu tumben akur para narasumbernya dari berbagai budayawan itu. Dan saya di Komisi 10 mengkonsolidasikan kawan-kawan, rancangan undang-undang ini kita prioritaskan harus selesai pada akhir bulan Desember. Saya berhitung periode ketiga 2014 saya akan berakhir di DPR 2019. Jadi 2016 akhir rancangan undang-undang ini harus selesai. Saya kumpulkan semua anggota fraksi dari berbagai partai, kita bahas ini saja dulu, undang-undang yang lain jangan dibahas, selesaikan ini. Karena saya ingin mengakhiri di Komisi 10 rancangan undang-undang ini selesai menjadi undang-undang. Dan dalam hati pada saat itu undang-undang ini akan saya pakai ketika saya akan maju menjadi gubernur Bali. Gitu. Jadi sebenarnya dalam benak saya akan maju menjadi gubernur itu pada tahun 2015 dan menyiapkan diri untuk menjadi gubernur Bali, bukan dengan tangan kosong. Saya mengatakan undang-undang karena undang-undang ini penting buat saya untuk memajukan kebudayaan di Indonesia dan di Bali khususnya. Sementara jadi undang-undang ini kemudian saya ditugaskan menjadi calon gubernur oleh Ibu Mega dan terpilih menjadi gubernur. Maka begitu saya terpilih menjadi gubernur dengan visi Nangun Satkerti Loko Bali, Bali Pola Pembangunan Semesta Berencana Menuju Bali Era Baru. Nangun Satkerti Loko Bali itu saya rumuskan selama 1 tahun lebih, dari tahun 2015, membaca banyak buku referensi tentang sejarah Bali kuno, tentang perkembangan peradaban Bali, dari mulai Bali ini ada sampai berkembang saat ini. Saya membaca banyak referensi, banyak buku sejarah, banyak hasil riset. Di meja saya di DPR itu, satu meja kira-kira itu ada 200 buku. Saya baca satu-satu semua, dan saya kasih tanda semua halaman-halaman yang akan saya buat. Dan begitu itu jadi saya baca semua, keluarlah rumusan yang dinamakan dengan Nangun Satkerti Loko Bali, yang artinya menjaga kesucian dan keharmonisan alam Bali beserta isinya untuk mewujudkan kehidupan kerama Bali yang sejahtera, bahagia, niskala sekala. Jadi saya masukkan unsur niskala yang betul-betul dijadikan sebagai konsep pembangunan untuk mewujudkan kehidupan kerama Bali sejahtera, bahagia, niskala sekala. Sesuai dengan prinsip Trisakti Bung Karno, berdaulat secara politik, berdikari secara ekonomi, dan berkepribadian dalam kebudayaan, dengan menyelenggarakan pembangunan secara terpola,
menyeluruh, terencana, terarah, dan terintegrasi dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan nilai-nilai Pancasila 1 Juni 1945. Inilah ruh dari visi pembangunan Bali, karena saya menyadari penuh bahwa kekuatan utama Bali ini adalah budaya. Bali tidak memiliki sumber daya alam, tidak punya emas, tidak punya batu bara, tidak punya minyak, tidak punya gas, dan tambang umum lainnya. Bali yang wilayahnya kecil ini, luasnya cuma 5.646 km persegi, 4,3 juta penduduk sekarang. Waktu saya rumuskan belum 4,3. Kemudian hanya 8 kabupaten 1 kota, 57 kecamatan, 636 desa, 80 kelurahan, 1.493 desa adat. Ini yang unik. Hanya Bali yang di Indonesia ini dari 34 provinsi masih memiliki desa adat yang utuh. Kita harus bersyukur. Dulunya Indonesia ini, ketika masih kerajaan dulu Majapahit, sebenarnya Indonesia ini adalah kekuatannya pada budaya, dengan adatnya di berbagai daerah. Waktu itu masih Hindu kerajaan, sehingga pada saat itu keberagaman Indonesia termasuk salah satunya adalah adat, tradisi, seni, dan budaya yang ada di seluruh Indonesia, yang tampil dalam bentuk seni, busana, kuliner, maupun juga unsur-unsur budaya yang lain. Kita di Bali lengkap, tidak ada ngalahin juga. Bali yang wilayah kecil ini dengan penduduk yang sangat sedikit, tapi diberi anugerah yang luar biasa, memiliki kekayaan, keunikan, dan keunggulan budaya yang tidak ada tandingannya di Indonesia, bahkan di dunia. Itu dia yang sangat kuat tumbuh di desa adat. Itulah sebabnya ketika saya membuat undang-undang tentang desa di DPR, saya memasukkan peralihan agar kelurahan bisa dialihkan menjadi desa, desa menjadi desa adat di seluruh Indonesia. Mengapa desa adat di Indonesia ini mati? Karena dimatikan oleh kebijakan Orde Baru. Semua mau dijadikan kelurahan, semua menjadikan desa dinas. Syukurnya kita di Bali bisa bertahan dengan desa adat. Saya sangat respect dengan para pengisi kita di Bali yang bisa menjaga desa adatnya pada saat itu dengan segala keterbatasan yang ada, dengan tekanan dari pemerintah pusat pada saat itu, bisa dikompromikan dengan peraturan daerah tentang desa pekraman. Itulah saya kembalikan dalam undang-undang tentang desa, supaya desa di seluruh Indonesia itu menghidupkan seni budaya yang ada di daerah secara perlahan-lahan. Di Bali, begitu saya menjadi gubernur, saya keluarkan peraturan daerah tentang desa adat. Peraturan daerah nomor 4 tahun 2019 tentang desa adat. Kenapa demikian? Karena desa adat inilah yang menjadi institusi utama, pilar utama untuk menjaga, melestarikan, mengembangkan adat, tradisi, seni, budaya, dan kearifan lokal. Kalau tidak ada desa adat di Bali, budaya kita di Bali ini akan mudah rapuh, mudah lumpuh. Itulah sebabnya desa adat harus kita perkuat. Kemudian saya perkuat lagi dengan Perda nomor 4 tahun 2020 tentang penguatan dan pemajuan kebudayaan Bali. Semua yang berkaitan dengan adat, budaya, tradisi, kearifan lokal saya perkuat. Kulinernya, olahraganya, busananya, semua diatur dalam perda ini. Ada penguatan dan pemajuan desa adat.
Inilah yang akan saya jadikan sebagai kekuatan utama untuk memutar kehidupan kita di Bali.